Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di channel Perawat Ngoding bersama saya Eko. Kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang membuat web aplikasi menggunakan framework Laravel. Di mana sebelumnya kita sudah sampai di tahap membuat menu akses yang sesuai dengan hak akses user login-nya. Di kemarin kita sudah buat dua jenis user, yaitu user admin dan user biasa. Dan user admin bisa mengakses menu yang kita buat, yaitu menu setting dan referensi. Kemudian user biasa itu hanya bisa akses menu dashboardnya. Nah, kalau kemarin hanya tampilan menunya saja yang kita modifikasi, sekarang kita akan batasin usernya untuk akses routingnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan kemarin si admin itu tetap bisa mengakses halaman dashboard meskipun kita sudah setting menunya tidak tampil di halaman admin gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktek ke dalam codingan kita. Pertama-tama teman-teman persiapkan dulu, yaitu yang pertama adalah exam-nya, teman-teman nyalakan. Kemudian teman-teman buka kode editor teman-teman. Nah, sebelumnya kita jalankan dulu ya teman-teman ya, aplikasi terakhir yang kita buat. Teman-teman buka terminal, di sini saya sudah buka terminalnya. Kemudian teman-teman arahkan ke direktori, jangan lupa ke direktori tempat teman-teman install framework Laravel-nya. Di sini saya buat new project di direktori D. Oke, kemudian kita jalankan PHP artisan. Oke, sudah berjalan teman-teman. Kemudian kita jalankan di web browser kita. Buka localhost 8000. Nah, ini teman-teman ya. Kita sudah berhasil membuat sampai di sistem login, kemudian membuat menu akses. Kita coba login dengan user yang kemarin kita sudah buat. Nah, ini teman-teman ya. Di sini si user diarahkan ke halaman dashboard. Seperti yang kita tahu, kemarin halaman dashboard ini hanya bisa diakses oleh user biasa. Kalau admin itu tidak bisa. Kita coba lihat, kita loginnya sebagai admin atau user biasa. Kita buka database kita. Dipastikan dulu usernya ini sebagai admin atau user biasa. Ya. Kita buka database-nya, kemudian ke tabel users. Sini kemarin nama database saya adalah Laravel. Teman-teman bisa sesuaikan dengan nama database teman-teman ya. Nah, ini data usersnya ternyata loginnya sebagai kode 1 nih teman-teman. Kode 1 kemarin kita buat adalah admin ya. Nah, seharusnya admin tidak dapat mengakses menu dashboard. Nah, di Laravel ini ada yang namanya middleware teman-teman. Middleware ini fungsinya adalah penengah dari user ketika mengakses halaman web. Jadi sebelum user ditampilkan atau disajikan halaman web yang seperti ini, itu si Laravel-nya menjalankan si middleware-nya terlebih dahulu. Nah, nanti kita akan buat tuh si middleware-nya. Di mana membuatnya? Teman-teman perhatikan di file project. Oke, kita close dulu ya. Ini terminalnya. Kita close. Kita buka folder project kita. Nah, kalau teman-teman perhatikan, middleware itu cara penerapannya adalah bisa di routes. Nih, kemarin kalau kita lihat ya, routes yang sudah kita buat, contohnya ini satu adalah dashboard routingnya. Di depannya ada kode yang namanya middleware. Kemudian di dalamnya ada out, sanctum, dan verify. Maksudnya apa? Ini berarti user ketika mengakses halaman dashboard, itu Laravel-nya akan menjalankan kode ini dulu. Nah, di dalamnya ada kode autentikasi dan verify. Nah, autentikasi ini menandakan bahwa sebelum usernya login, maka belum bisa diarahkan ke halaman dashboard. Kalau sudah login, baru masuk ke halaman dashboard. Gitu. Ya.
Nah, kalau misalnya ininya dihilangkan, misalnya nih teman-teman gini, dihilangkan. Nah, ini walaupun si usernya belum login, itu si user tetap bisa akses halaman dashboard gitu. Sama kayak halaman welcome ini ya teman-teman, ya. Dengan nggak ada middleware-nya nih, ketika akses halaman routing webnya, itu langsung ditampilkan halaman welcome-nya tanpa ada proses middleware-nya. Gitu. Tapi kalau yang ada middleware-nya, otomatis menjalankan ini dulu, baru kalau ini sudah lolos, baru diarahkan ke sini. Nah, kita akan buat satu middleware. Nanti kita akan namakan itu untuk restrict aksesnya. Caranya seperti apa? Teman-teman coba buka dokumentasinya Laravel. Laravel.com. Teman-teman masuk ke dokumentasinya, kemudian ketikkan middleware. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat di sini, ini ada bisa dua cara. Teman-teman bisa gunakan PHP Artisan, atau copy paste aja ini langsung semuanya. Kemana copy paste-nya? Teman-teman lihat di folder project-nya, itu ada di folder FTP, kemudian ada di HTTP, dan di dalamnya ada folder middleware. Ya. Nah, ini sudah ada beberapa file middleware, teman-teman, yang bawaannya Laravel. Ini contohnya adalah Authenticate. Nah, isinya seperti ini. Nanti kalau misalnya si routingnya menggunakan middleware Authenticate, itu menjalankan fungsi ini. Nah, kalau misalnya lolos, maka kalau ini nggak ini ya, kalau ini belum Authenticate maksudnya. Jadi kalau misalnya dia belum login, maka diarahkan kembali ke halaman login. Nah, satu lagi yang ini redirect if authenticated. Nah, redirect jika sudah diautentikasi. Nah, ini codingannya bawaannya Laravel juga. Nah, di sini ada return redirect root service provider home. Jadi secara otomatis kalau si usernya sudah login, si Laravel akan mengarahkan ke halaman home. Ini bisa diganti teman-teman sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, selanjutnya kita akan buat satu file middleware-nya. Di sini saya akan coba pakai Artisan, teman-teman. Pakai yang ini, Artisan. Kita copy. Kemudian kita jalankan terminalnya. PHP Artisan make middleware. Ini nama middleware-nya. Bisa diganti bebas ya teman-teman ya. Kita hapus dulu. Namanya adalah restricted access. Restricted access. Oke, kita enter. Yap, file middleware-nya sudah berhasil dibuat. Teman-teman bisa balik lagi ke folder middleware-nya. Ini ada satu file yang sudah terbentuk lagi ya. Kita coba buka. Kita coba buka file middleware-nya, kemudian ini udah ada bawaannya dari Laravel. Kita tinggal modifikasi codingannya aja nih. Tambahin untuk pembatasan routing sesuai dengan hak akses usernya. Ya. Nah, di sini kita akan menggunakan validasi. Validasinya apa? Ada menggunakan yang pertama adalah menu title, nama menunya, yang ini adalah dashboard ya teman-teman. Dan yang satunya adalah nama routingnya. Jadi makanya kemarin saya buat routingnya itu sama dengan nama menunya. Jadi memudahkan untuk pembatasan aksesnya gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti di validasinya ini, yang routing yang pertama ini sama dengan nama menunya dan ada di database, nah itu maka nanti si user bisa mengakses halaman tersebut. Tapi kalau misalnya nggak ada di database, maka usernya akan diarahkan ke halaman akses deny ataupun halaman lain ya, gitu. Nah, gimana cara ngambil value ini nih? Value dashboard di dalam routingnya. Cara ngambilnya itu teman-teman
adalah namanya segmen ya, URI segmen di atas itu. Nanti di Laravel itu bisa mengambilnya dengan request segmen. Request segmen, kalau kemarin saya pertama kali buat, itu kan saya nggak tahu ya cara ngambilnya. Saya langsung gunakan fasilitas Google ini. Jadi saya coba cari segmen URI di Laravel 8. Nah, gini teman-teman. Di sini kalau di Google biasanya langsung menampilkan rekomendasi-rekomendasi yang paling teratas yang sudah ada jawaban finalnya. Jadi teman-teman jangan khawatir kalau misalnya ketika membuat web aplikasi ada error, itu sebenarnya teman-teman tinggal googling aja untuk kode errornya atau pesan errornya. Jadi sebenarnya masalah yang teman-teman hadapi itu sudah dialamin oleh banyak orang gitu ya. Bukan hal yang baru istilahnya. Oke, nah ini saya coba carikan, kemudian ini ketemu nih, caranya gini teman-teman, request segmen 1. Nah, kita copy ya, kita copy. Artinya apa? Nah, request segmen 1 ini artinya si Laravel-nya akan mengambil routing yang di sini. Yang pertama. Nah, kalau misalnya ada gini misalnya dashboard admin. Nah, yang admin ini adalah segmen nomor 2. Jadi request segmen 2. Tapi kalau yang satu adalah dashboard. Nah, kemudian kalau karena kita mau pakai yang si dashboard ini, berarti kita pakainya adalah URI segmen 1 ya. Nah, kita kopikan ke ini nanti. Ke apa namanya? Codingan kita. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. Yang pertama, kita akan akses dat akses menu. Dat akses menu. Caranya adalah seperti kemarin, DB database, carikan saya tabel ref menu akses. Ini ya namanya kemarin ya. Ref menu akses. Kemudian ref menu akses itu kan isinya role ID sama menu ID ya, belum ada nama menunya. Karena untuk mengambil nama menunya, kita akan joinkan tabelnya dengan tabel ref menu. Ini. Ref menu. Apa yang akan kita joinkan atau disamakan dengan antara ref menu akses dengan ref menu? Kalau teman-teman ingat, di ref menu ada kolom yang namanya ID. Dan di ref menu aksesnya ada kolom yang namanya menu ID. Ini ya teman-teman ya. Kita sudah berhasil menjoinkan nih antara ref menu akses dengan ref menu. Nah, untuk validasi menunya kita gunakan fungsinya adalah where. Jadi database carikan ref menu akses yang sudah dijoinkan dengan ref menu, di mana nilai dari menunya, nilai dari kolom menunya itu sama dengan tadi yang request segmen 1. Jangan lupa, ini karena kita tidak definisikan di atas, kita tambahin backslash-nya di depan. Oke, kita udah dapat menu yang sama dengan nama menu yang sama dengan routingnya ya. Kemudian satu lagi where, di mana kemudian kita akan filter lagi role ID-nya biar sama dengan role ID yang user login-nya. Nah, kolom role ID, nilai yang ada di kolom role ID itu sama dengan nilai yang ada di tabel users. Kolom role ID juga. Kemudian kita get. Nah, gini teman-teman. Kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa dapatkan nanti dari data ini, dia apakah bisa mengakses halaman itu atau tidak. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah, routing ini tertulisnya adalah huruf kecil semua ya teman-teman ya.
Bener ya? Nah, sementara nama menu yang kita buat, itu ada huruf besarnya di depan. Kalau langsung kita tembak kolom menu sama dengan segmen 1, otomatis dia nggak akan pernah ketemu tuh si menunya. Nah, caranya gimana? Kita akan sesuaikan lagi nih. Sesuaikan si nama routingnya sesuai dengan nama menu. Caranya gini, kita lihat di sini huruf besarnya ada di depan aja ya teman-teman ya. Di PHP itu ada caranya untuk mengcoding huruf besar di depan, huruf kecil semua, atau huruf besar di setiap kata, atau huruf besar semua. Nah itu namanya ada use first, itu untuk huruf besar di depan aja. Kemudian ada use words untuk huruf besar di setiap kata. Misalnya ada 2 kata nih, dashboard admin. Kalau pakai use words, maka yang huruf besarnya adalah D-nya sama A-nya gitu ya teman-teman. Lebih gampangnya lagi teman-teman bisa googling lagi nih. Cari huruf besar di depan menggunakan PHP. Ini bahasa pemrogramannya PHP ya teman-teman. Nah ini teman-teman banyak nih, banyak info-info terkait yang kita cari gitu kan. Coba kita klik yang paling atas deh. Nah ini ada contohnya. Ada nih misalnya ada kalimat, kemudian mau dikecilin semua kalimatnya, maka fungsinya str to lower, string to lower. Kemudian ini cuma, oh ini ada lagi, huruf kecil ke besar, str to upper, string to upper. Nah otomatis nanti di teksnya akan berubah sesuai dengan fungsinya nih, jadi huruf besar semua. Kemudian mengubah huruf pertama awal menjadi huruf besar misalnya. Nah, ini huruf kecil kan ini yang kita ambil nanti ya, pakai UC first namanya teman-teman. Nah, secara otomatis kalau pakai UC first itu huruf besarnya hanya di depan. Ya. Nah, kalau yang setiap kata ada namanya UC words. Nah, ini setiap katanya. Kalau teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita masukkan ke codingan kita. Kembali lagi ke sini. Karena kemarin kita buatnya adalah ada huruf besar di depannya, berarti kita menggunakan use first. Jangan lupa tutup kurung. Oke, kita sudah dapatkan nih data hak akses menu sesuai dengan routing, kemudian sesuai dengan role ID-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan logika kita lagi untuk menjalankan fungsi middleware. Kita masukkan fungsi if. Nah, kita hitung tuh kalau misalnya akses menunya ada datanya, maka si user bisa akses halaman tersebut. Tapi kalau nggak ada, si user diarahkan ke halaman lain. Nah ini ya, caranya fungsi PHP-nya dengan menggunakan count. Hitung variabel data akses menu. Apabila isinya adalah kosong, maka return redirect. Redirect ini nanti dia fungsinya untuk mengarahkan ke halaman lain. Redirect. Nah, di sini adalah routingnya. Slash. Ini teman-teman. Ini kita coba dia larinya ke halaman welcome ya teman-teman ya. Di routing yang ini kita ambil. Nanti dia larinya ke sini. Kemudian else. Kalau berhasil, dia pakai coding yang ini. Nggak perlu kita ubah-ubah. Oke, kemudian kita belum selesai. Selanjutnya, kita modifikasi
routingnya teman-teman. Kita modifikasi routingnya agar si middleware ini bisa dijalankan di routing tersebut. Nah, di sini kita mau ke routingnya dashboard ya teman-teman. Kita tinggal tambahkan di sini. Namanya adalah restricted access. Oke, sepertinya sudah. Kita coba jalankan. Dashboard. Oh, belum di sub ya teman-teman ya. Jangan lupa ke terminal lagi, PHP Artisan Sub. Oke, kita jalankan. Ups, error teman-teman. Katanya target class restricted access belum ada. Berarti... Oh ya, di sini teman-teman. Untuk mengakses middleware menjadi seperti ini, teman-teman ada satu lagi nih file yang perlu dimodifikasi, yaitu file ini di bawahnya, di dalam folder HTTP ada namanya file kernel. Kalau definisinya saya juga kurang paham, tapi cara kerjanya gitu sih. Kalau mau middleware jalan, ditambahin di sini dulu. Nah, ini kan teman-teman bisa lihat ya, ada out sama verified yang kita lihat di web juga nih. Ada out sama verified. Berarti kan nambahinnya di sini ya. Ini juga root middleware tuh. Kita tambahin di sini teman-teman restricted access. Nah, di sini nanti teman-teman di mana nih file middleware yang tadi dibuat. Nah, kalau tadi kan kita buatnya di folder HTTP app kemudian HTTP middleware teman-teman ya. Kita ambil aja contohnya di sini ada yang out sama guest-nya kan di sini ada file authenticate sama redirect if authenticated. Nah, di sini juga ada nih di dalam file middleware yang sama. Kita tinggal kopikan saja. Copy paste ke bawah sini, kemudian kita ganti deh namanya. Nama middleware yang kita buat. Restricted access. Kita save, kita jalankan lagi. Yap. Bisa lihat kan teman-teman ya, dia langsung larinya ke halaman welcome. Coba kita klik lagi menu dashboard, routing dashboardnya. Nah, halaman welcome teman-teman. Ya. Oke, gitu teman-teman untuk pembatasannya. Coba kalau kita aksesnya sebagai user biasa deh. Kita ganti dulu. Kita coba akses ke halaman dashboard. Nah, bisa teman-teman. User biasa bisa mengakses halaman dashboard. Tapi kalau user admin, dia nggak bisa. Pasti diarahkan ke halaman welcome. Nah, gitu teman-teman. Oke, selanjutnya, kalau sudah seperti ini, teman-teman udah aman nih berarti. Jadi sistem loginnya sebenarnya udah lengkap ya. Sistem loginnya udah lengkap, udah ada hard access, kemudian menu aksesnya udah ada, pembatasan routingnya udah ada. Tinggal nanti modifikasi aja kita tambahin halaman akses deny ya teman-teman ya. Jadi nanti kita buatkan routing baru di sini nanti yang mengarahkan ke halaman akses deny. Jadi bukan ke halaman welcome. Oke, kita coba buat ya. Tambahin routing baru di sini. Dia nggak perlu middleware apa-apa nih kayaknya. Karena dia cuma halaman akses deny aja. Jadi nggak perlu tambahin middleware, kita buat aja di sini akses. Kemudian view-nya nanti kita pakai
eh, boleh nanti nama filenya access denied juga, access denied. Nah, gini teman-teman. Setelah dibuat access denied, kita jangan lupa buat di view-nya resource views, tambahin file baru namanya access denied. Access denied. Ini ya teman-teman ya. Nah, ini halamannya bebas teman-teman. Mau copy dari template, contohnya boleh misalnya kalau ada, coba ya kita lihat ya. Ada 404. Boleh deh yang ini ya, 404 kita kopikan. Kita coba ya. Oke, terus kita coba jalankan. Belum ya teman-teman ya, kita buka di sini dulu. Nah, ini belum diganti di middleware-nya. Jangan lupa teman-teman ganti redirect-nya kemana. Kalau yang tadi kan kita redirect-nya ke halaman welcome. Kalau yang sekarang karena kita sudah punya routing access deny, kita buatnya ke access deny. Kita save, kita coba jalankan. Oh, salah. Kita masuk ke klik dashboard ya. Dashboard. Nah, ini dia halaman akses deny kita. Ini belum disesuaikan ya. Harusnya disesuaikan aja. Berarti gini. Kita perbaiki lagi di sininya. Kita perbaiki dengan menggunakan layouting ya. Kalau kontennya ada di mulai dari kontainer. Nah, berarti di sininya kita hapus sampai atas. Add extend, kalau teman-teman masih ingat, extends view-nya adalah template, kemudian layout. Oke. Kemudian di sininya adalah section. Section namanya adalah konten ya teman-teman. Namanya konten. Kemudian ditutupnya and section-nya adalah di and footer ini ya. Oh, di sini teman-teman. Nah, ini dihapus sampai bawah. Ini add and section. Oke, kita rapikan. Kita save, coba kita jalankan. Yap, sudah sesuai ya. Template-nya sudah sesuai dengan yang layout kita. Kemudian di sini halaman access deny. Oke, sudah berhasil teman-teman. Selanjutnya, saya coba save juga terkait ini teman-teman. Ini kita close dulu. Terus, nah kita akan lanjutkan dengan optimasi routing ya teman-teman ya. Kalau teman-teman lihat di sini, setiap routing yang kita buat, dia mengulang middleware. Di sini ada middleware lagi, dan di sini ada middleware lagi. Padahal isi middleware-nya adalah sama. Ya. Nah, gimana caranya menyederhanakan codingan ini? Nanti itu ada namanya grouping, teman-teman. Jadi, kita akan mulai dengan mengkopikan dulu nih. Di sini kita copy ke dalam sini, copy paste. Kemudian teman-teman buat grup. Ketikkan grup di sini.
Group, buka kurung, function. Nah, ini teman-teman jangan lupa titik komanya. Nah, kemudian teman-teman di dalamnya buat lagi row. Nah, tapi tidak perlu mengetikkan lagi middleware-nya, langsung dari get-nya aja. Nah, contohnya ini, dashboard. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kita hapus yang ini, kita save. Oke. Nah, kalau yang menu dashboard-nya sudah berjalan dengan fungsi restricted access. Tapi untuk yang home dan about, ini masih tetap bisa diakses oleh semuanya. Nah, ini kita sesuaikan aja ya teman-temannya sama menu-menu yang udah kita buat. Kalau kemarin kita buatnya adalah menu setting dan referensi, kita cek dulu nama routingnya. Kalau setting dan referensi karena ada submenunya, berarti kita cek ref menu sub. Nah, ini kita lihat routingnya, ada setting user, kemudian setting hard access, dan referensi jabatan. Ini kita buat di routing. Oke, kita buat di sini. Setting user. Kemudian di sini adalah tetap home dulu ya. Kemudian di sini setting user. Kemudian di sini ada setting hard access. Ini ya teman-teman ya. Hard access. Kita buat juga di sini setting hard access. Satu lagi untuk menu referensi, kita copy referensi jabatan. Di sininya referensi, kita belum mengubah tampilan ya teman-teman. Referensi jabatan. Oke, nah kita akan mulai lagi untuk groupingnya biar middleware-nya tidak berulang-ulang. Caranya seperti apa? Tinggal teman-teman tambahkan di sini. Root, kemudian kopikan dari mulai get-nya. Middleware-nya karena sudah ada di sini. Nah, middleware udah ada di sini, tinggal kita buat routing get-nya. Kemudian satu lagi, root, sip, satu lagi, root, oke gitu teman-teman, kita hapus. Nah, secara otomatis root yang ada di dalam sini sudah menjalankan fungsi middleware, autentikasi, verified, ataupun restricted access. Kalau misalnya restricted access-nya tidak semua root, teman-teman bisa pindahkan aja ke dalam. Ini dihapus, kemudian teman-teman buat lagi middleware di dalamnya. Nih, misalnya ya, ini contoh. Root, middleware, teman-teman masukin lagi middleware-nya. Middleware yang mana? Yang restrict access, jangan lupa kurung kotak. Restricted, kita translate. Nah, sama fungsi grupnya, group function. Nah, misalnya kita hanya menjalankan middleware di menu dashboard-nya aja. Berarti gini, jangan lupa titik koma. Nah, berarti setelah middleware autentikasi dan verify dijalankan, maka untuk mengakses menu dashboard menjalankan lagi middleware restrict access. Tapi kalau misalnya yang setting user, itu hanya menjalankan yang ini, restrict access-nya tidak berjalan. Gitu ya, itu contohnya kalau membuat grup lagi. Kalau misalnya ada middleware lagi, dijalankan lagi, buat lagi di dalamnya. Oke teman-teman ya, kita kembalikan lagi seperti semula. Oke, ini kita kembalikan. Sekarang kita coba jalankan aplikasi kita. Kembali ke halaman dashboard.
Nah, masih ke akses deny karena usernya adalah user admin ya teman-teman. Kemudian kita coba ke halaman user setting usernya si admin, apakah bisa berhasil, kita cek. Kita klik. Oh, masih not found teman-teman. Karena diarahkannya ke redirect buttons. Berarti di sidebar kita ternyata belum diperbaiki ya kemarin. Ada kelupaan ya. Kita kelupaan teman-teman. Kita buka lagi sidebarnya. View template sidebar. Berarti itu adalah di sub menu. Sub menunya ada di sini. Nah ini teman-teman belum terganti ternyata. Kita ubah buttons.html-nya menjadi routing. Routing. Oke, kita save. Coba kita jalankan. Kita masuk ke menu user, setting user. Yap, ini sudah diarahkan ke halaman setting user, teman-teman. Nah, kita lihat ternyata ada error di CSS-nya. Kenapa? Oke, nanti saya cas dulu handphone saya. Oke, kenapa dia error untuk CSS-nya padahal sebelumnya aman? Karena di URL-nya sudah ada 2 segmen. Nah, kalau di templating-nya itu dia ngebacanya hanya base URL-nya ini teman-teman, localhost 8000, kemudian dia ngebacanya foldernya. Folder templating-nya kayak misalnya vendor atau CSS-nya. Nah, kalau misalnya dia ada 2 gini, dia ngebacanya sampai sini. Localhost 8000 setting /vendor. Nah, otomatis kan nggak ada folder setting di dalam localhost atau public-nya ya. Nah, coba kita inspect elemen juga nih. Caranya klik kanan inspect elemen atau teman-teman bisa pencet F12 ataupun Ctrl Shift I. Kita inspect elemennya, kita konsol. Coba kita refresh. Nah, ini banyak yang nggak ketemu nih, not found semua ya. Di network coba kita refresh. Nah, ini not found yang 404 ya teman-teman kodenya. Yang merah-merah ini dia not found semua karena yaitu tadi yang diaksesnya itu di foldernya di dalam public, kemudian ada folder setting, baru folder CSS-nya. Cara mengatasinya mudah teman-teman. Teman-teman buka lagi di layout-nya, di template, layout, ya, sini. Nah ini, teman-teman tinggal tambahkan aja slash di depan ini. Nah, gitu. Dan lagi cari semua yang bentuknya seperti itu. Biasanya di bagian head sama bagian bawah yang strip. Nah, ini teman-teman. Kita tambahin. Oke, kita save, kemudian kita jalankan lagi. Nah, tampilan sudah oke, tapi ternyata masih ada yang belum pas ya teman-temannya. Ini contohnya adalah gambarnya nih. Gambar usernya jadi nggak kebaca. Masih ada yang merah juga nih. Ya. Nah, kita cari lagi. Yang merahnya ini adalah di, nah ini, localhost 8000. Ternyata ada di folder image, teman-teman. Karena posisinya di navbar, kita akan buka file navbarnya. Buka file navbar, kemudian kita cari nih. Kita tutup dulu ya. Oke, kemudian kita cari yang namanya folder image. Ini tadi saya sempat ngetik ya, image. Image, kita biar spesifik, tambahin slash di sana. Nah, ini ada 4 yang ketemu. Teman-teman bisa langsung edit nih. Kita cari satu misalnya. Tambahin slash di depan.
lagi, ada 4, 4-4-nya diubah teman-teman. Udah ya? Kayaknya udah 4. Oke, kita save, kita jalankan lagi aplikasi kita, refresh. Oke, sudah aman ya teman-teman ya. Menu sudah oke, gambar sudah oke, template sudah oke. Kemudian hak akses routing juga sudah oke. Tunggu. Oh, ini masih ada yang kurang teman-teman. Yang href-nya juga kita tambahkan slash. Dia berpengaruh di sidebar ya. Di sidebar lagi teman-teman, di href-nya kita tambahkan slash. Depannya, kemudian yang atas juga. Ya. Kita coba jalankan lagi. Oke, setting. Nah, aman ya. Coba kita ke referensi. Oke, aman. Siap. Nah, selanjutnya, kayaknya udah ya. Kayaknya udah cukup di video kali ini. Kita udah bikin middleware untuk akses routing. Kemudian kita juga udah optimasi codingan routing kita. Kemudian udah juga udah sih. Oke, nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya bagaimana kita akan mulai membuat isi konten dari web kita. Ya, jadi nanti di halaman ini di dalamnya kita akan ubah kayak misalnya di menu. Ini referensi jabatan ya, menu referensi jabatan. Nanti di sini akan kita isi untuk menampilkan data ref role dari database ke dalam sini tabelnya. Kemudian nanti kita bisa tambahkan juga di melalui web ini, kita tambahkan melalui form, menggunakan form, nanti kita langsung input di webnya, nanti otomatis kita submit ke dalam database. Nanti ada namanya adalah CRUD teman-teman, CRUD, create, read, update, and delete. Ya, nanti kita buat CRUD-nya. Kemudian nanti juga kita akan bahas terkait penggunaan routing di Ajax juga teman-teman. Jadi saya juga penggemar Ajax juga sih sebenarnya. Jadi kalau untuk akses menu dia redirect memang. Tapi kalau misalnya untuk simpan form, kemudian ada tampilan-tampilan notifikasi, itu saya lebih suka pakai Ajax. Jadi dia lebih apa ya? Nanti bahasa pemrogramannya namanya JavaScript. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya untuk video kali ini. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Buat teman-teman yang ngikutin terus untuk membuat aplikasinya, saya berharap semua yang saya buat ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman bisa membuat aplikasi juga nanti yang bermanfaat buat lingkungan di sekitar. Gitu. Oke, baik, terima kasih banyak yang sudah menonton ya teman-teman ya. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.